nggak bisa. Kelihatan nggak nih Fahri lagi praktek? Iya Pak, kelihatan. Oke, ini pemisahan campuran secara filtrasi. Jadi ini pasir yang dicampur dengan air kan terjadi sebuah campuran heterogen. Iya Pak. Kemarin kan sudah kan? Oke. Nah, campuran heterogen ini kita akan pisahkan. Bagian yang ke bawah dibiarkan saja terus. Itu namanya filter. Nah, yang pasir tersaringnya itu namanya residu. Ini biasanya Pak Agung sering memunculkan ya. Oke. Ini Fahri dengan siapa ya? Rasya, Pak. Atau Rasya. Rasya ya. Oke. Nah, ini bertiga. Oke. Sudah mulai. Lihat ada filtratnya ya. Nih, cair yang di bawah ini namanya filtrat. Nah, tuh yang netes-netes itu adalah filtrat. Nah, kemudian yang tersaring yang di atas kertas hisapnya ini yang disebut dengan residu. Residu itu yang kertas ya Pak? Pak, residu itu yang lanjut dulu. kertas yang bisa itu. Nah, ini kosong nih 2 meja. Oke. Nah, ini siapa nih? Asna dengan? Oke deh. Emma Edna ya, oke. Belum selesai, enggak apa-apa. Nanti yang di rumah, kelompoknya gabung dengan yang praktek ya. Hah? Oh, jadinya nanti kerja. Nah, jadi nanti dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya Bu Nana ya. Oke, jadi rata-rata 6 orang ya. Nah, sekarang untuk filtrasi sudah selesai. Nah, ini yang disebut dengan filtrat. Ini filtratnya masih netes, ini di kelompok kelima. Nah, ini residunya. Yang berikutnya adalah Perubahan dari apa? Dari Oke, jadi begini nak. Pertama akan terjadi proses penguapan dulu. Oke, kan air yang dipanaskan akan menguap. Nah, kemudian uap akan kita buat menjadi kristal. Nah, jadi dari gas ke padat itu namanya kristalisasi. Nah, pemisahan campuran ini akan lanjut ke proses yang kedua yaitu kristalisasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini Aupa dengan siapa nih? Kaisan. Nah, lampu bunsennya sudah nyala, kemudian Aupanya sudah tersenyum. Nah, terus ini adalah larutan pasir dan gula tadi. Pasir dan garam ya. Nah, ini larutan garam yang berupa filtrat. Nah, nanti lama-kelamaan ini akan kering terus
Nah, kalau kita hubungkan di alam itu kalau terjadi pembuatan garam, itu kan air laut dimasukkan ke tambak-tambak, kemudian terjadi penguapan atau evaporasi. Nah, baru nanti airnya hilang, terbentuk kristal-kristal garamnya. Nah, kita lihat di kelompok yang lainnya. Oke, masih terjadi proses di kelompok Edna ya. Salah mulu nih. Gak apa-apa. Nah, lanjut. Ini juga masih nampak berupa cairannya. Oke, sudah terjadi proses penguapan. Nah, ini masih terjadi proses penguapan juga. Nah, ini belum nih, baru ya. Oke. Nah, ini kondisi laboratoriumnya. Mana yang sudah mulai? Nah, oke, kita akan lihat, perhatikan semuanya. Nanti bisa dituliskan ya, nanti kelompok yang di sekolah dengan yang di rumah nanti digabung ya. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 5 ya. Nah, proses kristalisasi sedang berlangsung karena ada proses pemanasan. Kita lihat di sini. Jadi semakin tinggi suhunya, proses penguapan akan semakin cepat. Nah, kemudian kristalisasi juga akan semakin cepat. Kita akan tunggu sampai terbentuk kristal garam. Mohon jangan dipegang ya, itu panas nanti. Nah, masih terjadi proses penguapan, uapnya kelihatan. Oke, ini kelompok yang pertama. Sebentar Bu Nana. Oke, nah di kelompok pertama sudah terbentuk kristal garam. Ini yang berwarna putih. Kristal garamnya sudah terbentuk. Kelihatan nggak nak yang di rumah? Enggak, Pak. Oke, nah itu kristal garamnya. Berarti dengan pemanasan tadi terjadi proses kristalisasi. Kelompok pertama tadi sudah, yang ini sudah belum? Ini masih banyak. Oh, yang ini. Ini masih banyak ya, jadi Boleh sambil kenapa? Boleh. Oke, sekarang Yang berikutnya adalah kromatografi. ya, ini caranya. Kan yang buka tadi calon bateri yang buka apa namanya? Plastik dan tanah. Kalian bilang isi air sedikit aja. Kayak yang tadi. Nanti kalau sudah caranya di sini. Di sini sudah ada spidol warna hitam. Kromatografi itu untuk memisahkan warna komponen spidol. Diisi air ya. Ya, diisi air sedikit saja. Oke. Seperti ini. Yang penting membasmi. Ya sudah. Jangan sampai kita celup ya. Yang celup yang bawahnya. Caranya ini. Bu Nana, agak turun, agak turun. Terus yang pegangin jangan sampai tercelup. Yang tercelup cuman yang bawahnya aja, sisa hitamnya tercelup.
dia akan naik terus pemisah warnanya. Pegangin. Terus pegangin terus sampai airnya naik sampai atas. Titik hitam jangan sampai kerendam ya, yang kerendam bawahnya doang. Pegangin terus ke atas dia untuk pisah. Ternyata warna hitam terdiri dari warna apa aja kita akan lihat. Ini prosesnya namanya kapilaritas ya. Meresapnya air dengan energi cepat kecil. Ternyata warna hitam bukan warna Oke, sudah mulai. Terus jangan diangkat. Oke, terus. Bukan ini. Ini sudah. Kayaknya udah jadi kristal. Ini ya. Tengah doang. Ini yang tadi. Nah, ini kelompok Edna tadi kristal garam yang kristalisasi sudah kelihatan dengan jelas ya kristalnya ya. Oke. Ini masih terjadi proses terus. Oke. Nah, ini maaf, oke. Oke, ini kelompok. Nah, ini yang Itu ngapain, Pak? Nah, ini yang pemisahan campuran secara kromatografi ya. Jadi warna spidol hitam ternyata memiliki warna-warna yang lain setelah diuraikan. Nah, di sini yang disebut dengan pemisahan campuran secara kromatografi. Tadinya warna hitam, ternyata di situ muncul warna lain selain warna hitam. Iya, Pak. Kemarin saya dikir juga udah. Nah, itu ada warna hijau, merah, kuning, ungu, dan seterusnya ya. Ini sekali lagi jangan sampai kena airnya secara langsung. Terjadi proses perambatan air. Kapilaritas tadi sudah dijelaskan. Nah, itu terpisahnya di warna apa aja. Jangan lupa tulis di LKS-nya yang kromatografi. Kalian pakai spidol warna hitam, dia berubah jadi warna apa saja. Yang tiga ya, yang tiga. Yang filtrasi juga tadi ditulis ya. Oke, nah ini juga sudah warnanya. Taruh rekaman dari mana? Agak ke sini. Nah ini udah komponen pencak warna. Ya, kromatografi. Iya. Oke, jadi tadi untuk praktikum kali ini, meskipun tadi sudah dijelaskan, ada beberapa alat yang kita gunakan. Oke, saya jelasin. Yang di rumah ini namanya apa, Nak? Corong pemisah bukan sih, Pak? Oh, betul, ini corong pemisah ya. Oke. Yang ini? Maksud. Lihat. Ini namanya gelas arloji ya. Gelas arloji. Oke. Yang ini? Tabung kimia. Gelas kimia atau dokter gas ya. Nah, kemudian ini sudah gunanya. Nah, perhatikan baik-baik, Nak. Cara mematikan, nih hati-hati jangan ditiup, Nak ya. Cara mematikan lampu bosen atau lampu spiritus, ini ada tutupnya. Jangan ditiup.
Oh Jadi ini. iya. Oke. Ini tutup ini. Perhatikan. Nah, Ya Pak, dikir juga udah pernah Pak. oke. Ini kelompok ini sudah selesai. Ah, udah tiga itu ya. Tiga pemisahan campuran. Satu lagi apa gimana? Satu lagi apa ya? Oke. Pak, itu cara mematikannya itu dengan pengaruh tekanan udara bukan sih Pak? Jadi cara mematikannya, Bu Nana dinyalain lagi sebentar. Nah, ini jangan ditiup ya sekali lagi. Cara mematikan lampu Bunsen jangan ditiup. Kalau ditiup nanti tumpah akan terjadi kebakaran karena apa? Ini isinya spiritus. Spiritus adalah zat yang mudah terbakar, sama seperti bensin. Nah, cara nutupnya gini. Nah, cara ini seperti itu ya. Oke, kita sublimasi dan kristalisasi kita menggunakan kamper. Jadi dia dalam bentuk padat ya. Kita akan proses sublimasi. Nah ini kapur barus yang udah ibu. kampernya sudah dihancurkan. Nih terima kasih ke Bu Nana karena kalau kalian yang menghancurkan agak lama, jadi dipercepat saja. Jadi ini namanya kapur barus atau kamper. Oke, ini zat apa nak? Yang di rumah? Iya Pak, iya. Ini zat apa nih? Zat apa nih? Padat ya. Iya Pak. Ingat di perubahan zat kemarin. Padat ke gas bukan sih Pak kalau kapur barus itu? Sublimasi. Iya sublimasi. Saya kurang. Oke, yang keempat kita akan melakukan pemisahan campuran, yaitu sublimasi dan kristalisasi sekaligus ya. Jadi ada proses sublimasi dan kristalisasi secara langsung ya. Jadi dua perubahan zat sekaligus kita praktekkan ya. Nah, Bu Nana bisa ditambahkan itu dulu pasir sebagai bukan. Oh gitu. Oke, sebenarnya gini nak. Yang dimaksud dengan pemisahan campuran itu harusnya ya yang ideal itu adalah misalnya kapur barus yang padat yang sudah ditumbuk dicampur dengan tanah atau pasir. Nah, berarti kan itu ada campuran tuh. Nah, cuma permasalahannya pada saat praktek ini si kacanya itu sering keras sehingga membersihkannya agak susah nih. Nah, anggap saja di situ ada pasirnya atau tanah. Nah, ternyata proses yang berikutnya kan akan terjadi sublimasi. Coba ingat nggak yang di rumah nih? Ya Pak, kenapa? Viola lo. Apa sih yang dimaksud dengan sublimasi tersebut? Oke. Masih di unmute dulu. Apa yang dimaksud dengan sublimasi? Dari padat ke gas. Oke, perubahan zat dari padat ke gas ya. Jadi di sini
akan terjadi proses sublimasi. Asumsi ya, di dalam paku garus itu ada pasir. Nah, untuk paku saja. Ini yang ada di paku garusnya saja. Nah, ini paku garusnya sudah dihaluskan dan dipangkan. Berarti dia menerima kalor nih. Iya, Nah, Pak. kemudian di atasnya ada es Oh, dengan iya, tujuan Pak. ini yang disebut dengan melepaskan kalor. Jadi kalau proses ke sublimasinya adalah menerima kalor, tapi untuk proses kristalisasinya dari gas ini yang melepaskan kalor. Kenapa? Kromatografi kenapa? Nah, makanya didiskusikan nanti ya. Iya. Oke. Kania mana nih? Kania nggak kelihatan Kania. Kalau Kania mana nggak kelihatan nak? Oke. Jadi yang di rumah nanti membantu untuk yang di praktek di sekolah cari referensi di internet tentang pengertian dari masing-masing pemisahan campuran tersebut ya. Dari buku boleh gak, Pak? Boleh. Nah, bagian bawah dari gelas arloji tersebut sudah terbentuk kristal. Berarti sudah terbentuk proses kristalisasi. Nah, ini jangan dilupa ya. Oke, Ini masih yang garam, Pak. Oke. Matikan yang ini. Bisa cara mematikannya? Ya. Oke. Nah ini udah terbentuk kristal. Nah di atasnya itu ada kristal ini ya. Nanti para teman kelompok lain lagi. Ini sudah terbentuk. Oke. Nah, mana yang kristalnya? Kelihatan. Nah, ini kristalnya nih udah terbentuk. Kampernya balik lagi jadi padat. Enggak terlalu jelas, coba benar. Enggak kelihatan. Nah, Jadi kelihatan nggak ya di rumah? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kurang sih, Pak. Cuman Nah, oh iya, Pak, udah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, coba pegang ya. Tadi mau foto ini. Nah, kristalnya kelihatan ya. Oke. Nah, ini nih. Nah, kristalnya kelihatan jelas. Yang dilanjutkan. Nah. Oke, anak-anak
Kan Bu Nana, waktunya tinggal 4 menit. Sekarang jam 8.23 masih 2 menit. Gini. Oke. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah melaksanakan 4. Oh iya, Ada 4 praktikum pengusahaan campuran. Yang pertama filtrasi. Yang kedua kristalisasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga sublimasi. Kromatografi itu. Yang ketiga kromatografi. Yang keempat gabungan selanjutnya itu sublimasi dan kristalisasi. Jadi kalau ada pertanyaan, perhatikan semuanya, Nak. Di sekolah perhatikan semuanya, yang di rumah perhatikan semuanya. Perhatikan saya. Oke. Yang belakang. Oke. Seringkali tertukar. Ini jangan sampai salah konsep ya. Oke, perhatikan. Oke. Pada saat kristal tadi tamper yang berbentuk padat yang sudah dihaluskan dicampur dengan pasir. Nah, kemudian akan menjadi tetap. Peristiwanya di atau sublimasi. Nah, tapi uap yang terbentuk hanya berasal dari camper. Sementara pasirnya kan tetap. Berarti sudah terjadi pemisahan campuran. Inilah yang disebut dengan sublimasi. Nah, pada saat di bagian kaca arloji, di atasnya ada es, uap yang panas tadi, kan akan melepaskan energinya, melepaskan kalor. Kalau dipanaskan kan menerima kalor. Pada saat dinginkan, itu akan melepaskan kalor. Uap panas dari terus atau kamper tadi itu akan berubah menjadi kristal bening yang tadi di hari sangat jelas. Itulah terjadinya proses pemisahan yang kedua. Dalam hal ini disebut dengan kristalisasi. Sama dengan bahan yang kedua tadi. Sebelum yang oke. Nanti yang hadir digabungkan dengan yang di rumah, laporannya satu kelompok satu. Nanti dikumpulkan pada saat yang berikutnya. Dikumpulin. Jadi 2 orang, kecuali yang terakhir tadi 3 orang. Nanti digabung dengan 3 orang yang berikutnya. Jadi satu kelompok 5 orang. Ada yang kelompok itu ya. Jadi dua-duanya memperoleh nilai yang sama, baik yang praktek di sekolah maupun supaya nilainya bagus. Hubungkan dengan tugas yang minggu depan akan presentasi. Apa sih yang dimaksud dengan kristalisasi, apa yang dimaksud dengan sublimasi, apa yang dimaksud dengan kromatografi, dan seterusnya. Nah, itu di laporan sesuai dengan yang sudah dipandu di LKS tersebut. Gitu nah ya. Oke, hari ini tepat jam 8.30. Pak Rosiman mengajar di kelas 9A. Kalian yang di rumah nanti bergabung dengan Pak Kasdi ya. Untuk yang di ruangan lab silakan kembali ke kelas ya. Maaf Pak. Bapak saya mau nanya Pak. Bapak saya mau nanya. Ini Pak Satya. Halo. Pak Rusiman. Oke. Antares nanti Antares masih jadi host ya. Iya Pak. Pak Fatih mau nanya Pak tadi. Kenapa? Fatih mau nanya. Siapa silakan.
Saya mau nanya Pak, berarti yang di rumah cara tahu kelompoknya siapa atau gimana Pak? Dibagi saja lah, ya. Atau para semua ini? Sebentar. Antares, halo Antares. Iya Pak, halo, iya ya. Antares menjadi 5 grup ya, yang di rumah ya. Kenapa Pak? Bisa diulangi? Dibuat 5 grup ya. Oh ya oke Pak. Oke, dibuat 5 grup ya. Di Zoom aja. Bikin breakout bisa nggak, Res? Dibuat breakout room. Iya. Oke, dibuat breakout room.